studi yang tidak punya logika, skip aja. Kali ini saya mau share dengan Anda sebuah hasil penelitian survei nasional yang menurut saya janggal. Hasil penelitian yang saya maksud adalah hasil penelitian dari lembaga survei bernama Median yang dilakukan pertengahan April dengan 800 responden. Si survei Median ini mengatakan bahwa gubernur yang dianggap paling tepat menangani corona dibandingkan gubernur-gubernur yang lain di Indonesia ini adalah Anies Baswedan dari DKI Jakarta. Angkanya tuh 24,1% masyarakat menganggap gubernur yang tepat menangani corona adalah Anies. 9,6% mengatakan gubernur yang paling tepat adalah Ganjar Pranowo. Ridwan Kamil hanya dipilih oleh 8,9%, Hovifah 8%, dan Risma 3,7%. Buat saya ini janggal. Janggal bukan karena saya nggak suka dengan Anies Baswedan, tapi masalahnya hasil penelitian Median ini kok jomplang banget dengan hasil penelitian yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting sepekan sebelumnya. SMRC juga bikin penelitian di pertengahan April, walau respondennya 1.200. Tapi hasilnya beda banget. Dalam penelitian SMRC juga bikin penelitian tentang sikap masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menangani corona. Nah, hasil SMRC menunjukkan bahwa gubernur yang dianggap paling tepat dan cepat dalam menangani corona adalah Ganjar Pranowo. 73% rakyat Jawa Tengah menganggap bahwa pemerintah Jawa Tengah melakukan penanganan corona secara cepat. 68% masyarakat Jawa Timur menganggap bahwa pemerintah Jawa Timur menangani corona secara cepat. Dan DKI hanya 62% yang mengatakan Anies Baswedan bertindak dengan cepat. Artinya apa? Lihat urut-urutannya. Kalau di Median, yang paling tinggi adalah Anies Baswedan. Nomor 2 adalah Ganjar, nomor 3 adalah Ridwan Kamil. Kok beda banget ya dengan urut-urutannya SMRC? Nomor 1-nya jauh di atas yang lain adalah Ganjar Pranowo, dekat di bawahnya adalah Hovifah, baru ketiga adalah Anies Baswedan. Ini hasil yang janggal buat saya. Kenapa? Karena buat peneliti seperti saya, kalau ada dua penelitian ilmu sosial yang dilakukan secara ketat dengan metode kuantitatif dengan menggunakan metodologi yang ketat, mestinya sih dua penelitian ini kalau meneliti hal yang sama, objek yang sama, pada waktu yang kurang lebih sama, hasilnya mestinya juga mirip atau bahkan sama. Kalau sampai sejauh ini bedanya, pasti ada yang janggal, pasti ada yang salah. Karena itu caranya adalah kita perlu mengecek pada data-data aslinya. Mengecek data asli itu di Indonesia lazim dilakukan dengan mengecek website masing-masing lembaga penelitian. Dan biasanya kalau lembaga penelitian yang bereputasi baik, mereka udah punya website di mana hasil-hasil penelitiannya diupload di sana. Jadi saya melihat websitenya SMRC dan websitenya Median. Kalau websitenya SMRC, jelas tuh ada data survei nasional tentang pendapat publik mengenai kinerja pemerintah. Lengkap, di situ ada pertanyaan-pertanyaannya, data-datanya sangat detail, bahkan metodenya, waktunya, cara penarikan sampelnya semua ada. Kemudian kita masuk ke websitenya Median. Ada nggak hasil penelitian dia di-upload? Ada. Kurang lebih namanya adalah penilaian publik mengenai kinerja pemerintah dalam menangani corona juga. Tapi yang menarik, dalam data yang diupload di websitenya Median, ya, mengenai persepsi publik terhadap pemerintah dalam menangani corona ini, tidak ada satupun data mengenai persepsi publik mengenai kinerja gubernur. Dan kata lain saya mau bilang begini, data yang mengatakan bahwa Anies Baswedan memperoleh 24,1% support dari masyarakat tersebut, itu nggak ada di websitenya Median. Ada penelitian yang dikatakan dilakukan pada tanggal 6-13 April dengan 800 responden, tapi di dalamnya hanya ada data mengenai persepsi publik mengenai penanganan pemerintah pusat terhadap corona. Tidak ada penanganan oleh pemerintah daerah.
Jadi nggak ada tuh data yang menunjukkan Anies 24,1%, Ganjar 9,6%, Ridwan Kamil 8,9%, dan seterusnya. Sehingga kesannya, apa yang disebut sebagai finding mengenai kinerja Anies tersebut bukanlah menjadi bagian dari penelitian survei nasional Median itu sendiri. Jadi seolah-olah ada dua penelitian, tapi kok yang muncul cuma satu. Ini menimbulkan pertanyaan besar buat saya. Kenapa tidak ada data mengenai pendapat publik mengenai Anies dalam data resminya Median sendiri? Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bahwa ya Median lupa saja ketika pertama kali meluncurkan hasil survei nasionalnya mengenai pendapat publik terhadap kinerja pemerintah itu, dia lupa untuk menyertakan data mengenai Anies Baswedan, Ganjar, dan kawan-kawan itu. Jadi kesalahan alamiah saja, natural, tapi bodoh. Dan buat saya rada nggak mungkin sebuah lembaga penelitian sampai seperti Median ketika dia menyajikan presentasi hasil survei nasionalnya lupa untuk menyertakan satu informasi penting, yaitu mengenai kinerja sang gubernur. Itu satu. Kedua, sengaja dipisah. Jadi mula-mula diluncurkan dulu data mengenai survei nasionalnya tentang kinerja pemerintah, kemudian baru disusuli dengan hasil penelitian tentang sang gubernur. Pertanyaannya buat apa? Kenapa harus dibikin dua yang terpisah? Apa gunanya? Apa untungnya? Itu juga aneh. Atau kalau dua kemungkinan pertama itu adalah nggak masuk di akal, kemungkinan ketiga juga harus dipertimbangkan kemungkinannya, yaitu memang sebetulnya data mengenai persepsi publik terhadap kinerja Anies Baswedan yang paling tinggi tersebut itu sebetulnya nggak pernah ada. Sebetulnya itu direkayasa. Dalam penelitian aslinya, Median tidak menyertakan data mengenai kinerja gubernur. Yang diteliti adalah kinerja pemerintah. Karena itu dia nggak ada dalam tabel aslinya. Dia baru ditambahkan belakangan. Kenapa ditambahkan belakangan? Ya barangkali aja ya karena mereka melihat, atau kubu Anies melihat bahwa SMRC menampilkan nomor 1 Ganjar, nomor 2 Hovifah, baru nomor 3 Anies. Maka mereka meminta, ini dugaan saja ya, mereka meminta agar Median menambahkan data mengenai kinerja gubernur tersebut. Jadi rekayasa, bohong, manipulatif. Tapi mungkin nggak ini terjadi. Sayangnya mungkin karena kita tahu bahwa kubu Anies memang bisa saja melakukan hal apapun untuk membangun reputasi positif mengenai gubernurnya. Kedua, sayangnya juga lembaga survei yang namanya Median ini track recordnya nggak baik-baik amat. Kalau Anda buka, Anda membrowse internet, Anda akan sering menemukan sejumlah tulisan yang mengatakan bahwa ada masalah dengan hasil penelitian Median. Dan kita harus tahu bahwa ketua pimpinannya si Median ini adalah seorang aktivis atau kader Partai Keadilan Sejahtera yang dekat dengan Anies. Lagi-lagi saya cuma ingin mengatakan ini mungkin, saya mungkin salah, tapi barangkali memang Median ada baiknya menjelaskan secara jelas kenapa ini sampai terjadi, karena ini mengherankan. Dan saya mengatakan ini bukan karena saya sekedar benci, tapi karena kita memang harus membaca data-data penelitian dengan akal sehat kita. Percayalah, hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Kalau masih punya logika, jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya.